Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Fragments of Kailin yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Moyan yang menemui ayahnya yang bernama Tuan Mo dan menjelaskan mengenai pasukan iblis yang kemarin menyerang di restoran Bailing. Bahkan iblis gagak itu pun mengancam mereka kalau suatu saat nanti akan adanya bencana yang begitu besar di kota Feng ini. Lalu ia juga melaporkan tentang kasus baru yang saat ini ia bersama Molan sedang menyelidikinya, yang dimana peternak di pinggiran kota mengatakan kalau segerombolan kambing mereka sering menghilang. Namun ketika ia bersama Molan datang ke sana, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan iblis. Mendengar hal itu, Tuan Mo meminta Moyan untuk menyelidikinya kembali, yang kemungkinan pasukan iblis telah membuat batasan agar keberadaan mereka tidak diketahui. Hingga di malam harinya, terlihat Sisi yang kedatangan seorang pelayan dari luar dan melaporkan kalau Nyonya Ye yang merupakan ibu tirinya Moyan memintanya untuk mengambil sebuah benda di aula leluhur milik keluarga mereka. Dan mendengar hal itu, Sisi pun akan pergi ke sana. Namun ketika ia bersama Xiao He masuk, tiba-tiba pelayan itu pun mengunci mereka di dalam sana. Dikarenakan pintu itu terkunci rapat, Sisi pun lebih memilih belajar teknik bela diri yang pernah ia tulis di dalam bukunya. Namun tak lama kemudian aula leluhur itu pun berguncang hebat. Bahkan ada suara yang mentertawakan mereka, yang ternyata itu adalah iblis yang bernama Zhongli yang kedatangannya ke sini untuk mengambil sebuah serpihan kristal dari Sisi. Ia pun tertawa senang melihat Sisi yang kehilangan ingatan. Dan Sisi yang hilang ingatan sejak 3 tahun terakhir, ia pun tidak mengerti maksud dari perkataan Zhongli tersebut. Namun Zhongli yang mengira kalau Sisi hanyalah berpura-pura lupa ingatan, ia pun ingin membunuhnya dan memakan jiwanya. Dan di saat Zhongli ingin membunuh Sisi, tiba-tiba serangan dari luar pun datang yang membuatnya pergi dari sana, yang ternyata itu adalah Moyan. Sisi yang terluka lalu dibawa ke kediamannya. Di sana Sisi meminta maaf karena ia yang belum bisa menguasai teknik yang sudah Moyan ajarkan kepadanya, sehingga ia terluka seperti ini. Keesokan paginya, Sisi yang sudah pulih kembali, ia pun kedatangan salah satu pelayan dengan melaporkan kalau pelayan kemarin malam yang sudah mengurungnya saat ini sedang dihukum oleh Nyonya Ye. Terlihat Nyonya Ye yang merupakan istri dari Tuan Mo sekaligus ibu tiri dari Moyan sedang menghukum salah satu pelayan yang sudah mengurung Sisi di aula leluhur hingga terluka parah. Ia pun menghukum pelayan itu karena pelayan itu sudah mengatasnamakan dirinya agar Sisi pergi ke aula leluhur, padahal itu bukanlah perintahnya. Lalu Moyan pun datang dan langsung meminta Molan untuk membunuh pelayan tersebut karena sudah mengurung Sisi yang merupakan istrinya. Namun di saat Molan akan menebaskan kepala pelayan, tiba-tiba Sisi pun langsung menghentikannya. Di sana Sisi menjelaskan kalau ia bersama pelayan itu tidak pernah bertemu, sehingga di antara mereka berdua pastinya tidak akan pernah adanya dendam. Maka dari itu ia menganggap kalau pelayan itu telah dimanfaatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Nyonya Ye itu sendiri. Dan Moyan yang sudah mengetahui hal itu dari awal langsung mengajak Sisi untuk pergi dari sana, karena bagaimanapun juga perdebatan ini tidak ada gunanya.
有理了。好看没看啦？今日不用为我出头的。你是我夫人。 Hingga keesokan paginya, ia yang memiliki sebuah tugas dari sang ayah untuk menyelidiki sebuah desa. Ia pun langsung mengajak Sisi untuk pergi ke sana. Ketika mereka bertiga telah sampai di desa tersebut, mereka pun langsung disambut oleh salah seorang kakek tua yang bernama Paman Li. Dan ternyata Paman Li inilah yang telah melaporkan kalau kambingnya sering menghilang. 这外屋就这2张小床。姐，我和阿兰说拜去。 我们赶紧收拾收拾去羊圈吧。 Ia pun membawa mereka ke kandang untuk melihat kambingnya yang tersisa. Dan ia menceritakan sebelum kambingnya menghilang, kandang ini sangatlah dipenuhi oleh kambing miliknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, Molan pun melaporkan setelah ia pergi ke dalam hutan. Ia menemukan jejak kaki serigala dan itu tidak hanya 1 ekor. Sehingga ia menganggap kalau kambing ini menghilang karena dimakan oleh pasukan serigala. Karena ia menemukan tulang berulang milik kambing tersebut di dalam goa terpencil. 吃了。 吃了。 Setelah Sisi masuk ke kamarnya, ia pun memberitahukan Moyan kalau sebelumnya ia sudah memberikan lonceng kepada kelima kambing. Dan jika memang pelakunya adalah serigala, maka nanti malam lonceng itu akan berbunyi di saat ingin menerkam kambing tersebut. Di sini ia sudah memilih 5 kambing yang gemuk, yang kemungkinan akan diterkam oleh serigala nanti malam. 如果我是那狼， Namun tiba-tiba Molan pun memanggil mereka berdua untuk kembali ke kandang. 严哥，不好了！ Di sana Paman Li menjelaskan ketika ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar suara lonceng. Dan di saat melihatnya ternyata kambing ini sudah terluka. Moyan yang mendengarnya pun langsung meminta Paman Li ini untuk menghitung ulang kambingnya. Namun setelah berhitung, Paman Li menjawab kalau jumlah kambingnya sama sekali tidak berkurang. Hal itu membuat Moyan langsung memerintahkan Molan untuk memeriksa wilayah sekitar dengan menggunakan teknik mata spiritualnya. Karena ia menganggap kalau serigala itu belum jauh dari wilayah ini. Dan setelah mengeceknya, ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda apapun. Oleh karena itu Moyan memintanya untuk menggunakan cara lain. Namun Molan menolaknya dengan cara itu, sehingga ia kembali menggunakan mata spiritualnya. Ia yang kembali gagal dipinta oleh Moyan untuk menggunakan cara lain saja. Dan dikarenakan tidak ada pilihan, ia pun menuruti permintaan itu dengan menggunakan teknik formasi Longlin yang dapat mengetahui keberadaan seorang iblis dengan cara kambing itu harus melewati tubuhnya. 这是什么呀？想累死我！ 最后一只。 Dan ternyata benar, salah satu kambing di sana adalah serigala kecil yang sedang menyamar menjadi kambing. 放开我！ Lalu Molan pun bertanya di mana tempat mereka berkumpul setelah mengambil kambing-kambing tersebut. Dan serigala kecil itu menjelaskan kalau mereka akan berkumpul di gunung yang tinggi itu. 最高的那个，干什么？人族谈恋爱，魔族守山河。 Mereka yang telah sampai ke sana langsung meminta serigala kecil ini untuk memanggil teman-temannya. Dan datanglah pasukan serigala lainnya yang salah satunya adalah ayah dari serigala kecil ini. Di sana Moyan berjanji tidak akan melukainya asalkan mereka tidak mengganggu para warga desa ini. Namun pasukan iblis tidak percaya terhadap manusia sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah kekalahannya, pemimpin klan serigala ini menjelaskan kalau ia melakukan ini semua demi klannya sendiri yang kelaparan. Sejak ia mendapatkan sebuah serpian kristal secara tidak sengaja, klan serigala miliknya mengalami petaka tanpa henti. Serpian itu mampu menambah kekuatan dan sangat diinginkan oleh klan iblis. Selain itu, klan iblis yang pernah menyentuh serpian itu bisa menyembunyikan jejak mereka dengan muncul di dunia manusia tanpa disadari oleh siapapun. Yang pada awalnya ia berniat memakan
memakai serpian ini untuk melindungi klannya. Namun tidak disangka pasukan iblis semakin banyak berdatangan untuk merebutnya, yang membuat istrinya meninggal dunia karena dibunuh oleh pasukan iblis. 他可以令我圆满，是想用着我的妻子。山库水劫穷尽生路了。 Mendengar hal itu, Mo Yan memintanya untuk memberikan serpian kristal itu, dan tiba-tiba gelang biliknya itu pun bergetar. 走， Bahkan serpian kristal itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Sisi, yang membuat Mo Yan dan Molan menjadi terkejut karena hanya dari klan iblislah yang bisa menyerap serpian kristal tersebut, sehingga Mo Yan menyuruh mereka semua untuk turun gunung. 先下山吧。 Lalu mereka pun pamit kepada Paman Li yang berterima kasih kepada mereka semua karena sudah membantunya. 莫言， 少爷， Dan ketika sampai di kediaman keluarga Mo, terlihat Mo Yan yang begitu marah terhadap Sisi yang sudah berpura-pura menjadi Yuan Yu. 少爷， Namun di sana Sisi pun menjelaskan kepada Xiao He kalau ia juga tidak tahu alasan Mo Yan marah kepadanya. Selama perjalanan pulang, Mo Yan hanya terdiam membisu. Mo Yan pun menceritakan di 3 tahun yang lalu di saat mereka berperang melawan klan iblis. Saat itu ia bersama pendekar lainnya pergi ke Gunung Yanzi dan mengepung Raja Iblis. Setelah 3 hari 3 malam, akhirnya mereka berhasil membunuhnya dan tiba-tiba serpian kristal itu meledak keluar dari tubuh Raja Iblis. Lalu ia mengambil sedikit serpian kristal itu dan ia jadikan sebagai senjata. Hingga kali ini pemimpin klan Serigala sudah membuktikan kalau serpian kristal itu bisa memperkuat kekuatan klan iblis, bahkan bisa membantu menyembunyikan jejaknya. Namun Sisi yang ia anggap sebagai Yuan Yu tidak memiliki dasar teknik spiritual apapun, bahkan tidak ada sedikit tenaga dalam di tubuhnya. Akan tetapi serpian kristal itu justru masuk ke dalam tubuhnya Sisi. Memang sejak awal ia sudah mencurigai kalau Sisi yang ia anggap sebagai Yuan Yu yang ada di sini bukanlah Yuan Yu yang asli. 你也看见了他把那碎片吸收了。我们前往燕子山围剿疏忽，我将那碎片制成灵气。我们一直怀疑，甚至体内连一丝内力都没有，我却连想都不敢想。 Hingga keesokan paginya, keluarga Mo yang saat ini sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun Nyonya Ye, dan ia mengundang seluruh bangsawan untuk menghadiri acaranya ini. 小姐，小姐不好了！ Sisi yang datang ke sana langsung disambut oleh Nyonya Ye dan ingin memperkenalkan seorang bangsawan kepadanya, yang ternyata orang itu adalah Sikong yang merupakan kekasihnya Yuan Yu. Di sana Sisi yang tidak mengenalinya berpura-pura kenal dengan Sikong agar identitasnya sebagai Yuan Yu palsu tidak terbongkar oleh mereka. 你怎么跟丈母娘挑女婿似的？ Namun tidak dengan Sikong yang ingin menghancurkan Sisi. Kedatangannya ke sini karena atas perintah dari Nyonya Ye agar hubungan Sisi dengan Mo Yan terpecah belah. Di sana Sisi pun menanyakan keberadaan Yuan Yu asli saat ini, dan Sikong yang memang dari awal memiliki niat jahat kepadanya, ia pun berpura-pura membisikkan sesuatu untuk memberitahukan keberadaan Yuan Yu saat ini. Namun ternyata itu hanyalah sebuah strategi agar Mo Yan melihat ini semua dan menyangka kalau Sisi ini sedang bermesraan dengannya. 都抚慰不了。 Bahkan mereka pun kedatangan Nyonya Ye yang sangat marah kepadanya dengan menganggap kalau Sisi telah bermesraan dengan Sikong. Ia yang dihukum oleh Nyonya Ye karena sudah mempermalukan keluarga Mo ini. Namun tak jauh dari sana ternyata Sikong yang saat ini bukanlah Sikong yang asli, melainkan Zhongli yang merupakan seorang iblis yang telah memasuki tubuhnya Sikong demi memfitnah Sisi. 早知道寄居在你小子体内有点用，下回是。Sisi yang terluka parah akibat terkena hukuman, ia yang terjatuh lemas langsung diselamatkan oleh Mo Yan.
他有千般不好，万般不对。 Hingga di malam harinya, Moyan bersama Molan semakin yakin kalau Yuan Yu yang berada di sini bukanlah Yuan Yu yang asli. Karena Yuan Yu yang sudah lama menikah dan menetap di keluarga Mo ini. Namun kenapa keluarga Xuan Yuan tidak pernah menunjukkan diri untuk datang ke sini? Awalnya Molan mengira kalau hubungan kedua keluarga ini merenggang beberapa tahun ini. Namun beberapa waktu yang lalu, Tuan Mo pergi ke keluarga Xuan Yuan untuk menjenguk pemimpin mereka. Dan kabarnya luka pada perang di 3 tahun yang lalu masih belum membaik akibat terkena racun oleh Raja Iblis. Mungkin itulah alasan keluarga Xuan Yuan tidak pernah menjenguk Yuan Yu. Akan tetapi Moyan menjelaskan ketika ia melihat Yuan Yu bersama Sikong di waktu siang, gerak-gerik mereka tidak seperti pasangan kekasih yang saling mengenal sehingga mereka harus menyelidikinya kembali. 天哥，他与那传闻中不管不顾。 Ia yang memiliki sebuah rencana lalu pergi untuk menemui ayahnya. Di sana Moyan meminta izin kepada sang ayah agar ia bersama Sisi untuk pergi dari kediaman keluarga Mo ini dan menetap di dusun Xuan milik ibu kandungnya untuk sementara waktu. Karena di sini Nyonya Ye yang merupakan ibu tirinya itu selalu ikut campur dalam urusan ia bersama Sisi. Mendengar hal itu sang ayah sangatlah marah kepadanya karena bagaimanapun juga Moyan merupakan seorang penerus di keluarga ini dan banyak tamu yang ingin menemuinya. Namun Moyan yang terus memaksa ayahnya agar ia diizinkan untuk tinggal di dusun Xuan milik ibunya untuk sementara waktu. Sang ayah pun bertambah marah dan bahkan menyuruhnya untuk segera pergi saat ini juga. 你说的什么话？ Moyan yang menemui Molan dan memintanya untuk mempersiapkan diri karena besok mereka akan pergi ke kediaman dusun Xuan milik ibunya. Di sini Molan pun bertanya, apakah jika mereka pergi ke sana, maka identitas dari Sisi ini akan terbongkar. Moyan menjawab jika dusun Xuan berada di Gunung Niuyang yang merupakan salah satu tempat asal klan iblis di saat dulu yang kemungkinan di sana terdapat serpian kristal. Dan jika memang Sisi berkaitan dengan klan iblis, maka Sisi akan kembali menyerap serpian tersebut. 天哥，你可以心软。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.